Saudara, 5 pelaku coretan provokatif di Kota Tangerang, Banten ditangkap polisi. Coretan provokatif pelaku terkait penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona. Polisi menyebut mereka yang terlibat rata-rata masih berusia muda. Pelaku dikenakan pasal membuat onar dan menyebabkan berita bohong atau menyebarkan berita bohong. Polisi masih mengejar pelaku lain yang diduga tidak hanya berada di Tangerang, namun juga di Jakarta, Bandung, dan wilayah lainnya. Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana mengatakan pelaku terancam hukuman hingga 10 tahun penjara. Kelompok ini memang rata-rata anak-anak muda dan mereka terus berupaya untuk merekrut anak-anak muda yang lain sehingga mereka untuk menambah kekuatannya. Ya, ada juga yang kelompok ini yang memang statusnya mahasiswa, kemudian ada yang masih SMA dan ada yang sudah lulus sekolah ataupun mereka tidak melanjutkan kuliah dan ada juga yang pengangguran. Perkembangan penyelidikan kasus coretan provokatif di kawasan Kota Tangerang, Banten kita tanyakan langsung kepada Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Sugeng Haryanto. Selamat sore, Pak Sugeng. Selamat sore, Mbak. Jadi apa statusnya mereka belum tersangka, masih dalam tahapan penyelidikan. Ada 5 yang sudah diamankan ya, Pak, betul? Betul, Mbak. Statusnya juga sudah kita naikkan ke tahap penyidikan dan kita sudah menetapkan sebagai tersangka. Tadi disebutkan, saya sudah sampaikan di paket sebelumnya bahwa ancaman hukuman yang diancamkan kepada mereka adalah berbuat onar dan juga menyebarkan berita bohong. Bisa Anda jelaskan pada publik supaya ini juga menjadi pembelajaran untuk kemudian tidak ditiru oleh lebih banyak anak muda lagi di luar sana? Baik, memang ini perlu saya sampaikan dulu dari pemberitaan sebelumnya terhadap para tersangka ini memang dikenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dan Pasal 160 KUHP dan memang ancamannya 6 sampai 10 tahun. Dan ini memang perlu saya himbau kepada masyarakat luas untuk tidak membuat situasi lebih menjadi tidak kondusif karena kita saat ini sedang menghadapi wabah virus corona 1. Pak Sugeng, dari hasil pemeriksaan terhadap kelima tersangka, sekarang disebutnya sebagai tersangka, apa pengakuan mereka? Ini ekspresi spontan atau seperti apa? Baik, Mbak. Jadi proses penanganan sekarang ini memang dibentuk tim gabungan baik oleh Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya, dan Barreskrim. Memang dari hasil pengakuan sementara, yang bersangkutan ini, mereka para tersangka ini mengekspresikan ketidakpuasan terhadap situasi kondisi saat ini. Namun, apa yang diekspresikan ini merupakan perbuatan-perbuatan yang salah dan memenuhi unsur-unsur di dalam tindak pidana, sehingga ini menjadi persangkaan terhadap para pelaku yang sedang kita amankan. Anda bisa cerita, ini bukan untuk mengetahui atau membuka privasi mereka, tapi Anda bisa cerita latar belakang dari kelima tersangka dan masih banyak, ada beberapa orang yang disebutkan masih dicari dan diduga ada di Jakarta dan juga wilayah lain. Itu bagaimana? Mereka siapa? Sampai kemudian mereka punya latar belakang atau punya alasan untuk mengekspresikan dengan cara yang tidak benar yang Anda sebutkan tadi? Ya, kalau kita lihat dari beberapa latar belakang para tersangka ini, memang ada yang mahasiswa statusnya, kemudian pengangguran dan tidak ada pekerjaan, sehingga mereka ini melakukan kegiatan-kegiatan yang saya pikir ini tidak benar dan melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan. Pak Sugeng, disebutkan juga ada informasi bahwa masih selain 5 tersangka masih ada anggota kelompok mereka yang lain, bahkan mereka mencoba melakukan perekrutan, betul? Saat ini memang lagi didalami, Mbak, dari kelompok-kelompok mereka ini memang merupakan kelompok-kelompok komunal di antara para pelaku ini. Tidak saja hanya memiliki satu grup, tapi 2 sampai 3 dan mereka memiliki komunikasi dengan beberapa kelompok lain
yang ada di wilayah lain. Sehingga prosesnya lagi didalami dan sedang dilakukan pengembangan. Apakah nanti ada pelaku-pelaku dari daerah lain yang akan kita amankan, tergantung dari hasil pemeriksaan yang sedang kita dalam. Dugaan sementara pelaku lainnya di daerah lain itu melakukannya di Tangerang Kota, di wilayah hukum Anda, atau mereka juga melakukan di daerah mereka, Pak Sugeng? Jadi saat ini kan proses penyidikan ini merupakan proses penyidikan gabungan, Mbak, yang ditangani dan dikomandoi oleh Polda, bahwa dengan mengingat beberapa kelompok atau grup ini di luar wilayah kepolisian Polda Metro, sehingga ada kemungkinan nanti bila ada pelaku-pelaku lain di wilayah di luar Jakarta, tetap akan kita lakukan pemeriksaan dan diamankan memang apabila memenuhi unsur-unsur yang di dalam tindak pidana. Pak Sugeng, saat ini semua orang tentu penuh kekhawatiran beragam ekspresi bisa muncul, tapi Anda bisa sampaikan kepada publik seperti apa seharusnya bentuk mengekspresikan kekecewaan, kekhawatiran agar kemudian tidak melanggar hukum. Anda sebutkan tadi ada peraturan yang ternyata dilanggar yang mungkin bagi sebagian orang ini adalah perbuatan iseng semata. Ya, saya pikir masyarakat harus tenang dan cerdas untuk menyikapi situasi kondisi saat ini. Kita ini sedang di dalam kondisi mengalami wabah virus COVID-19 yang tentu dampaknya juga membuat kondisi masyarakat di seluruh Indonesia ini agak sedikit mengalami, saya sampaikan bahwa ini mengalami kondisi yang kurang bagus. Nah, ini saya sampaikan kepada masyarakat, jangan menambah persoalan-persoalan yang membuat masyarakat luas ini menjadi tidak tenang, hidup tidak tentram, sehingga ini akan memunculkan situasi-situasi yang lebih buruk nantinya. Tidak memperburuk keadaan saat ini, itu imbauan Anda, itu pesan Anda. Terima kasih Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Sugeng Haryanto bergabung bersama kami di Kompas Petang.